Pas itu baru set dapat 3 garis. 3 garis. Set. Ada Datang bapak-bapak. bapak. Warga apa Warga. polisi nih? Oh, warga. Warga. Gimana tuh, Mas? Responnya? Ya langsung toh. Opo iki, Mas? Nganu gambar, Pak. Gambar apa ora-ora yo. Iki meh jelek ngelek-ngelek sapa iki ya. Terus ya udah langsung sik mandek ning kene sih, Mas. Wah, cukup mesti tang itu jam 2 pagi. Ya. Bapak itu Oh, itu mukulin tiang. Mukulin tiang. Manggil warga yang lain. Warga. Waduh. Oke, teman-teman, selamat datang di acara kita. Sekarang udah sampai di Mas Yuda sibuk apa sih, Mas? Saya kesibukan masih bekerja seni, Tato tetap. bekerja seni gambar, tapi lebih ke tato, kulit, gambar kertas, gambar tembok masih. Kulit nih kulit, maksudnya kulit menungso. Tato, oh, tato. Tato itu tadi. Saya Mas Yuda apa, Mas? Nah, aku yo saya Sekarang tetap apa? desain. Tetap desain, ya? Soalnya yang mangkat biyen gaweanku desain. Heeh. Terus yo saiki kerja ning studio ning Jakarta. Saya di Jakarta tapi WFH ya. Heeh, WFH. remote. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Jatayu dan kita ada di Belajar Bodoh, nggak tahu ini episode keberapa ya. Jadi kemarin kan kita udah bahas soal ribut-ribut mural graffiti yang memang lagi rame sampai dibuat lomba juga. Nah ini kita fokuskan lagi ngobrol kita ini tentang awal mula ya, nggak awal mula ya apa ya, cikal bakal rame-ramenya graffiti di Kota Salatiga. Nah sekarang aku udah sama apa ya, mas-mas. Jadi ini senior komunitas yang ada di Salatiga, ada Mas Yuda dan Mas Huda. Yuhu. Kadang kan kebalik-balik kalau belum kenal deket, kadang kebalik-balik Mas Huda yang mana, Mas Yuda yang mana. Nah kali ini kita akan ngobrol gimana sih sebenarnya awal kemunculan komunitas-komunitas graffiti atau mural di Salatiga itu, karena Mas Huda dan Mas Yuda ini salah satu pionirnya yang mempopulerkan itu dan juga memberikan, sepertinya ya aku pikir komunitas ini juga memberikan awareness ke masyarakat kalau mural dan graffiti itu juga memberikan sentuhan apa ya, seni ke kota. Nah nanti kita juga akan ngobrol, pada akhirnya juga ada perebutan ruang kota di lingkungan komunitas graffiti dan mural di Salatiga. Nah ini kita mau tanya nih Mas, apa sebenarnya itu awalnya gimana sih? Ada komunitas itu komunitas apa grup ya kalau bilangnya? Kalau istilahnya di graffiti namanya kru. Oh kru. Jadi kalau di Salatiga kan yang mengawali Mas Yuda sama Mas Yuda nih. Nah itu waktu itu gimana Mas? Apa sebelumnya udah ada graffiti juga tapi belum menunjukkan apa ya, identitas dan eksistensinya, apa memang sebelum Mas Huda dan Mas Yuda emang nggak ada? Itu gimana tuh Mas? Sak ngertiku Awalnya crown nggak ada bentuk tulisan. Ya mungkin kalau graffiti dari awalnya yang mulainya dari tagging tulisan biasa kuwi ngono, wis iso diwiwiti saka Caca STM jane. Oke, berarti sing orek-orek ning tembok Itu termasuk graffiti. terminal. Itu Itu ya. walaupun nggak ada apa ya, kayak Sentuhan seninya. seninya nggak. Ya, tapi itu termasuk tagging namanya. Oh, tagging. Nah, tapi untuk yang berbentuk yang orang awam Biasanya tahu lihat bahwa itu graffiti, bentuk font Iya. harus seperti ini. Yang rumit-rumit yang nggak bisa dibaca itu. Setauku pada masa itu Heeh. belum ada. Terus aku bikin pertama kali tahun 2003. Berarti Mas Yuda yang Aku pertama kali 2003. 2003. Wah, itu SD. Itu Mas Yuda kelas berapa? Kuliah. Oh, udah kuliah. Tahun kedua. Oh, tahun kedua. Masuk tau men? Tahun kedua Iya, kan iya. 2000. Kowe lah 2003. Aku 2003, aku 2003. Oh, Aku 2003, dia 2002. Oh, Kan dek neneng kuliahin bisa oh. Nah, terus 2003 Mas Yuda mengawali, terus akhirnya ada temen yang tahu kalau itu yang bikin aku, terus ngajakin, aku punya nama tembok nih, tapi aku belum bisa ngefont.
Bisa bantu ndak? Akhirnya temenin si Michael Sam waktu itu. Oh, Mas Michael. Habis itu bikin di belakang kampus. Pas kuliah terus ketemu sama Nah, Huda. sebelum di belakang kampus tuh Mas Yuda udah buat dulu. Udah buat dulu. Di mana tuh? Di temboknya YG. Oh, temboknya YG. Itu pertama kali. Cuma bikin throw apa up tuh? namanya. Throw up. Nah, proses pembikinan throw up kan sebenarnya kalau aku jadi orang pertama yang mural di Salatiga, Mas. Kayaknya butuh temen, kalau enggak ada nyali. Karena kan kalau orang-orang Salatiga lihat ngopo ki ngorek-orek tembok, kriminal atau vandal Iya, nih. iya. Nah, itu gimana tuh, Mas? Awalnya gimana? Kok bisa berani throw up langsung di tembok YG dan itu salah satu pusat kota Salatiga? Karena nggak tahu, waktu itu nggak tahu siapa saja yang bisa diajak, siapa saja kan, yo itu adalah nekat toh. Hitungannya koyo menggambari tembok nyarang lain dan ilegal dianggapnya lah. Ya ilegal, Nah, ya, ilegal. Terus akhirnya karena tidak tahu siapa yang harus diajak, aku dewean. Oh, pertama DWA. Kita belum kenal, Belum kenal. Dewean jam 11 malam. Nah, itu karena menghindari kalau dilihat warga apa gimana Dilihat ya? warga karena waktu itu masih ya mungkin Iya, mikirnya iya, tabu iya. atau piye. Kalau sekarang siang-siang udah Sudah banyak yang ada. buat ya. Nah, itu jam 11 malam buat sendirian. Sendirian. Ada mobil polisi lewat pun aku wis kemecer. Nah, bingung nggak ngerti ya. Sempet Kaget juga ya. Kaget. Pengen lari ya, mau lari. pengen ya? lari, Nah. wis ngumpet ke kaleng barang, langsung nyedeki motor, sik nunggu polisi lewat sik, bablaske ngantek bar. Terus ape bar, ada kepuasan tersendiri. Terus akhirnya aku ke kampus, ke warnetnya kampus, Postnet dulu ya. Postnet, Ah, si Postnet. Postnet. Terus aku posting di salah satu situs Tembok Bomber namanya. Tembok bomber. Itu komunitas graffiti di Indonesia. Friendster loh ya, Friendster. Oh, masih. Ora, di forum, Oh, forum. Oh, di forum. forumnya Apa? Friendster apa website, Mas? website, Oh, website. tembokbomber.com waktu itu. Ah, Terus ada bomber.com. forumnya, update-update di setiap kota siapa aja dan sebagainya. Aku update. Aku mau tunggu apa ya lali. Apa aku ora tak HP foto to sih. mesti. Ora duwe HP, Ora aku duwe. duwe HP tahun 2006. Lah nek posting terus nggo apa? Ora posting, tapi aku koyo ngomong aku wis gawe aku iki. seneng banget. Aku Oh. wis nge throw up ngene. Jadi membagikan apa ya? Pengalaman pertama kali apa jenenge graffiti di kota kuwi ya. Terus akhirnya ya kuwi ketemu karo Michael Sam, dijaki gawe jenenge Michael Sam. Pas kuwi jenenge Michael Sam sapa to? Konseptual. Oh tuh, Monkey. Monkey. Oh, Monkey. Terus bar kuwi, nah pas kuliah kelas writing FBS, kelas writing sing liyane gawe tulisan bahasa Inggris, aku gawe font graffiti. Sebelahku Huda. Oh, oke. Takon. Kuwi gawe apa? Iki gawe graffiti ngene. Nah wis. Nah, itu terus aku tanya. Baru itu aku ki biyen ki seneng tulisan teng tembok macam-macam, tapi nggak tahu itu namanya graffiti. Aku istilahnya ya cah. Oh, tapi Mas Huda wis seneng gambar dulu tuh. Nek pas Enggak, aku ora seneng gambar. Seneng gambar aku dari memang dari dulu seneng gambar cuma wis mudeng kuwi tulisane ning tembok tapi ra mudeng nek kuwi graffiti. Terus aku kan ya nonton TV kan, nonton TV kok ngono nganggo kaleng nganggo spray ngono ki terus kok menarik. Menarik lah, tapi aku tidak mengulik. Oke. Aku tidak mengulik. Saat itu aku satu kelas sama dia. Terus pas dia gawe kok ngono, nah itu mau nyambung ki opo. Dari situ terus iya graffiti. Oh iya ya, akhirnya baru tahu. Aku ki ngerti kok ngono, tapi ra ngerti jenenge opo. Oke. Akhirnya gambar bareng di Mongin City. Mongin City. Maya. Tembok. Oh, oke, temboknya Maya. Sekarang masih ada tuh temboknya ya. Temboknya masih ada. Memang Itu berarti graffiti kedua dengan graffiti pertama dengan teman-teman ya. Sama teman-teman. Oke. Itu gambar apa tuh, Mas? Gambar karakter pas kuwi. Aku nggak karakter iki. Oh, karakter sendiri, karakter identitasnya Mas Yuda sendiri. Karakter monyet Tadi karo kita bikin stensil. stensil. Oh, stensil apa tuh, Mas? Stensil tuh tulisan apa? bukan tulisan tapi Ya karakter dari sing dimal-mal ya, gitu. dimal terus disemprot kan. Kita nasi dengan wajah kita masing-masing. Betul. Oh, alah Narsi. jadi siluet wajah. wajah. Dari Jewangi. stensil. Heeh. Sing goleki jelas. Sopo to itu iki rapat dulu. di satu titik tok. Satu titik Satu toh. titik itu. Tapi akhirnya ya stensil gue Nyebar. Akhirnya nyebar. Oke. Begitu. Itu kita pakai spray cuma itulah.
pas biyen-biyene gawe graffiti itu pakai cat. Ya sekolah mural. Kita masih Nah itu maksudnya peralihan dari cat ke spray ini awal katanya tadi Mas Yuda pertama pakai spray. Apa pertama pakai cat? Aku pertama pakai spray. Dia Oh, pakai pertama spray. udah pakai spray. Karena dia tahu budayanya itu dia udah tahu. Oke. Berarti sudah mendalami. wes ngulik. Oke. sudah ngulik Tahapan-tahapan dulu. dari tagging, throw up, piece, Oh, oke, burning, oke. production. Aku wes ngulik. Apa sih iki into iki, ditutupi iki dan sebagainya. Lah kenapa Mas Yuda udah mengetahui proses kalau harusnya pakai spray mengajak teman-teman pakai nganu awalnya, pakai cat. Keterbatasan dana. Kami anak kuliahan. Oke, berarti persoalannya itu ya. Jadi nggak mengikuti perkembangan graffiti dengan spray karena persoalan dana ini. Itu juga pernah dibahas sama anak-anak tembok bomber, apakah pembuatan graffiti dengan cat media cat itu juga Termasuk graffiti. Apakah itu tidak termasuk mural? Ya itu gimana Mas? Ya akhirnya tetap Persoalan itu gimana? Pembahasan itu? pembahasan itu akhirnya bias karena ada yang mendukung kalau misalnya pembuatan graffiti dengan dibantu dengan cat untuk ngebloknya tapi outline-nya pakai Spray? cat semprot. Jadi mix media lah. Oke. Ada yang gitu, ada yang bilang, semuanya harus cat semprot. Karena Oke. kulturnya kultur dari graffiti ini di luar sana memang semuanya pakai cat semprot. Tapi karena mungkin ya nek ngono ya sing gawe ya wong sugih. Iya. Iya. Ya gampangane pas kuwi tahun 2003 cat semprot itu sebut merek Pilok ya. Dulu cuma ada Pilok itu. Itu 12.000. Wah, Satu kaleng. Nah, 12.000 itu dulu bisa buat beli apa, Mas? 12.000 bisa beli rokok, bisa beli makan, Oh, iya. macam-macam. Untuk omben, Wah, berarti Sekali makan wis macam-macam. daun sego tim lo ya 3.500. berarti kan teman-teman gini, Mas, ingin melakukan graffiti ini dengan memodifikasi ya. Modifikasi akhirnya pakai cat. Betul. Cat tembok nih. Cat Asturo kita awalnya. Oh, cat Asturo. Awalnya harus sungguh protar lah kita waktu itu. Cat dasaran kita pakai dasaran warna putih. Itu Kita cat pakai cat tembok. pakai cat tembok. Tapi kita pewarnaannya itu pakai cat Asturo. Awalnya Asturo. cat sablon, pewarna sablon. Oh, warna sablon. Itu beli berapa dulu? Masih inget nggak? Beli 1.500 ya. Satu warna. Satu warna Satu 1.500. dioplos. Oke, jadi dari warna dasar Primer. dioplos. Dan kita bawaannya emang banyak tas, Oke. air, kuas, terus kita harus cuci. Nah, itu pertama kali gambar bareng dengan cat itu di mana? Ya, Mau CD. Mau ngisi di itu. Mau CD, terus sempat kita gambar di Daerah ndi? Cedake opo ngono, Mas? ngarep leker barang iki lho. Oh. Sing ngecat tapi. Tembok lebare sing Saiki dadi keramik ku ya. Betul. Oh, pojokan ku ya. Oh, panti asuhan ya. Terus ketok ya. Belum tahu ana sing gambar ngono selain Oh, aku ya. mungkin kuwi di keramik mergo mbok gambari. Itu tadi. Kalau Kuwi ya ada ceritanya, ada ceritanya Oh, itu nanti. iya, Mas. Itu nanti ada ceritanya. Nanti ada ceritanya. Tapi ya kita gambarin kono ngecat-cat tapi paling sering di tembok Bang CD paling sering ning kono. Tapi memang belum ada ke graffiti lain, belum ada. Kru lain Belum bahkan ada. belum ada. kru lain barang belum ada. Yang ada yang paling apa namanya tadi X-Belter gitu ya. X-Belter salah satu STM di Salatiga yang memang sering membuat apa ya? Itu namanya apa sih, Mas? X-Jacker. X-Jacker, X-Belter apa namanya? Tagging. Yang buat tagging. Jadi kayak area kekuasaan gitu ya, Mas. Jadi istilahnya graffiti itu ada awal dari tag, terus throw up, terus piece, terus burning, production. Oke, berarti tahapannya itu ya. Tahapannya itu. Jadi kalau mereka memang karena mereka ingin tidak mengangkat sisi grafitinya, tapi mengangkat taggingnya, eksistensinya. Jadi untuk menunjukkan bahwa area ini adalah wilayah mereka. Jadi STM ini dulu punya wilayah karena sering tawuran ya, Mas. Istilahnya kayak X-Better was here. Oke, jadi siap menguasai Indonesia. Tahu. Oke, jadi berarti tagging, terus throw up, piece, burning, production. Nah, dari yang di pertama kali kan di Bongin CD dengan menunjukkan siluet wajah Mas Yuda, Mas Mike. Jadi pertama kali berkelompok itu bertiga. Bertiga. Menjadi kru.
Iya. Udah menjadi mereka, film. mereka dulu. Aku sama Dia sama maunya Sam dulu. akhirnya setelah gambar yang punyanya si Sam itu yang monkey konseptual di Nah, belakang itu di kampus mana? itu, Di belakang kampus. Belakang kampus mana, Mas? Tembok kampus UKSW, belakang. UKSW. Yang pintu kecil pintu kecil Pintu belok kecil kiri, ke kalau atas, dari UKSW pintu kecil ke arah SMA 1. Oh iya, oke di situ. kan ada tembok Satu panjang. tembok apa semua tembok? Mas? Satu tembok. Oh, satu tembok. Itu pakai cat Pakai cat. Pakai Nah, cat. pakai cat astro. Nah, habis itu kita ke net cafe ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus si Sam itu panggilannya Monyet. Heeh. Si Monyet ngajakin gawe kru sisan wae. Wah, apa ya jenenge ya. Terus baru kuwi aku pas kuwi nggo tulisan nggo tas terus ana tulisannya since 1973 ngono langsung sin. Wah, ki sin ki iso ki sin. Baru langsung piye nek jenenge sinner aku langsung ngono. Apa ki golek filosofi ini terus ngono-ngono wis kita kan melakukan tindakan ilegal, kita kan pendosa. Oke. Tapi di saat waktu kita juga ingin mengingatkan ke semua orang bahwa janganlah jumawa karena kita semuanya ada pendosa. Oke. Jadi untuk mengingatkan orang-orang kalau sebenarnya keduanya tidak pernah tersampaikan sih sini. Karena lebih. Nah, terbentuknya Sinner ini kapan, Mas? Nah, ini karena aku itu SMP kelas 3 sampai SMA awal-awal SMA. Dulu aku di SMP Lab terus SMA 3 itu udah kenal ya namanya Sinner, tapi aku nggak tahu ini figur-figurnya siapa nggak tahu. Pada akhirnya sekarang ketemu Sinner ini adalah di awal Mas Yuda dan teman-temannya. Nah, Sinner ini sebenarnya tahun berapa tuh, Mas? Awal 2003. Ya 2003. Oh, 2003 itu udah terbentuk. Sudah terbentuk. Awalnya cuma berdua, Cuma berdua, dia sama Monyet tadi. Terus akhirnya ketemu. Mas Terus Yuda. akhirnya aku ikut, aku Ketemu masuk, Andri. lahir aku di situ. Masih ada si Joni. Terus aku dulu, sama aku toh, kita bertiga. Hmm. Kita bertiga, kita ngumpul, gambar, terus ketemu teman lagi, ngumpul. Terus makin banyak. Semakin banyak. Nah, kalau yang tadi kan katanya Mas Yuda ada cerita tuh di tembok mana? Yang depan leker itu. Yang jadi apa panti asuhan apa ya? Nah, Panti asuhan ya, panti. Panti Reda atau Nah, panti itu asuhan. gimana sih? Ada cerita apa, Mas? Di situ. Kalau itu sebenarnya ceritanya panjang sih. Singkatnya aja, singkatnya. Kan dari dulu kita itu terlalu sering pakai cat kuas. Oke, pakai cat kuas. Dan pengerjaannya pasti lama. pengerjaannya masih lama. Terus akhirnya mulai tahun 2005 itu agak lama. Kita dari 2003 ke 2004, 2005 itu baru aku memulai untuk pakai spray. Oke, berarti bener-bener memulai. berarti dari Mas Yuda yang biasanya pakai spray terus beralih ke cat sampai 2005. Mas Yuda yang akhirnya mengawali lagi pakai spray. Soalnya aku inget banget saat itu aku kan ngekosku dulu di Google. Di Google. Itu kalau kita ngumpul di situ kita masih pakai cat terus. Terus aku mulai pindah ke Dumai. Pindah ke Dumai itu masih sering pakai cat, terus akhirnya di situ aku ngajakin sama udah mulai pakai spray. Berarti sudah mulai punya uang tuh, Mas. Iya, nabung. Nabung. Berarti kan ada sebenarnya bukan karena udah mulai punya uang sih, tapi iki dhewe iki gambar gue cat terus. Munggah level lah istilahnya gitu. Oke, jadi ada keinginan untuk lebih berdekatan dengan budaya aslinya. Iya kan? Dengan pas tahun-tahun itu juga obrolan tentang bagaimana mural, bagaimana graffiti, apakah boleh pakai cat atau tidak. Masih rancu ya? Masih rancu dan masih yo wong-wong ki ngomongnya yo nek nggo cat ki ora. Akhirnya nggo cat ki kita mural. terpancing. Oke. Nah, kita terpancing untuk yo wis nek graffiti kudu nggo cat semprot. Ya piye carane ya kudu. Lah tapi nek di luar enggak ada, Mas, yang pakai cat graffiti? Ada. Oh, berarti tidak hanya di Indonesia ya? Oh, kalau di luar tidak aja maksud gitu. Maksudnya kalau tradisi graffiti kan dari luar memang. Dan dibawa ke sini intinya Salatiga dengan cat, mulai dengan cat. Lah waktu zamannya Mas Huda ini ada nggak di luar negeri yang melakukan graffiti ini dengan cat? Sak ngertiku sih rano ya. Belum ada ya? Belum ada. Dengan di website itu nggak ada? Karena sing tak delok adalah writer atau kru-kru yang memang mereka sudah pakai cat semprot. Oke. Ya budaya kita mungkin ada, tapi mungkin mereka tidak mengupload, tidak masuk sebagai aku seorang graffiti ya. Seorang bomber lah. Bilangnya bomber writer kan itu. Tidak masuk ke kultur itu. Karena graffiti ini kan
salah satu di kultur hip hop. Hmm. Ada 5 elemen apa 5 elemen? 4 elemen atau 4? Graffiti, DJ, MC, breakdance. Oh, 4. 4. Rap. Ya MC kuwi. MC ya? Heeh. Kuwi karena ini kulture wis hitungane wis saklek lah. Heeh. Jadi untuk para pembuat gambar dengan cat ini merasa tidak ada di kultur ini. Mereka Nah, tidak ada di forum ini. Oke. Jadi Sedangkan yang tak kulik adalah di forum ini. Oke, aku paham. Gitu. Jadi memang Mas Yuda menganggap ini nggak ada karena memang sebenarnya kultur dengan cat ini nggak ada di forum ini ya. Oke, jadi berarti menurutku dengan memperkenalkan graffiti dengan cat ini bisa menunjukkan kalau anak-anak Salatiga dulu tahun 2003 udah mengenal namanya inovasi dan modifikasi. Oh, jelas, Iya kan? jelas. Maksudnya dari kekurangan lah Mas. Iya, betul. Karena Iya. dewe wis rak duwe ide lah. Aku pengen tetap graffiti tapi aku Dengan orang duwe cara- dengan cara yang lain. Jadi kan udah ada inovasi dan modifikasi dari pemuda-pemuda Salatiga waktu itu yang diwakili Mas Huda. Nah, itu setelah tadi kan ada cerita itu. Mas Huda mulai pakai spray di Leker. yang di leker depan leker itu terus gimana Mas? lah Res- habis ada aku apa tuh? Ada- aku sekali bikin sekali ngajakin dia pakai spray itu toh. Terus udah jadi sekali bikin nama toh. Terus udah selang berapa lama lagi tahu-tahu dia datengin aku Ngabarin. ke kos. Men, ayo terki aku gawe graffiti. Oh, gambar meneh. Tapi aku cuma nemenin, Oke, gawe apa? Ya gawe tulisan kapan? Saiki yo. Saiki ya wes itu sekitar jam 2-an. Jam 1, jam 1 malam. Pagi, jam 1 pagi. Iya, jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Dia datengin aku jam 1 itu. Terus ya udah ya wes ayo jalan. Dia gantian dia kan kemarin habis nemenin aku bikin terus gantian aku nemenin dia. Pas itu baru set dapat 3 garis. 3 garis. Set. Ada Datang bapak-bapak. bapak. Warga apa Warga. polisi nih? Oh, warga. Warga. Warga yang kebetulan seorang aparat Oh, Babin Kamtipmas apa? bukan. Mantan Korem. Korem. Gimana tuh Mas? Responnya? Ya langsung toh. Apa iki Mas? Nganu gambar Pak. Gambar apa ora-ora yo. Iki meh jelek ngelek-ngelek sapa iki ya? Saat itu pas Kenapa, Mas? ya ada apa-apa kan. Iya, betul. Oh, 2000 berapa Mas? 2003 berarti 2004 pas kuwi. Oh, 2004 berarti pas zamane Ora. Pemilu ini kapan sih? Lali aku ora ngono Oh, orang-orang anu. 2005. Pokoknya ning Solo 3 lah pokoknya lah. 2005-an. Sekitar 2005. Oh, berarti mungkin zamane Pak John Pak Totok ya. Mungkin. Iya. Pak John Nah, Matoto itu. ya? Oh, dikira- berpikirnya karena mereka dari nganu ya. Ya, dari kesatuan Kesatuan, ya. kesatuan dadine mikire lah iki mesti meh ngelek-elek salah siji ngene apa piye gitu kan. Terus ya udah langsung sik mandek ning kene sih Mas. Wah, cukup mesti tang itu jam 2 pagi. Ya. Bapak itu oh itu mukulin tiang, Mukulin tiang. manggil warga yang lain. Warga. Waduh. Ya kita Gimana? kan karena kita nggak merasa bersalah kan, nggak apa-apa. Tapi Ya takut wes. kan, Fatima? Tapi takut. Ya toh? deg-degan, Deg-degan. paling deg-degan loh. Tapi itu santai men wis. Ya wes santai wae kita merasa nggak kenapa-napa, nggak ngapa-ngapain juga. Ya wes lalu kita tunggu. Di sini Mas, iya Pak, iya di sini. Itu barangnya jangan dia. Ya di sini. Wes akhirnya warga keluar, kenapa? Nah, ya namanya orang dibangunin jam 2 pagi ya siapa yang nggak marah? Iya, gitu. bener. Semua orang pasti marah dibangunin jam 2 pagi. Mau apa ya loro yang dengan maling masalah mau mungkin ya. dengan masalah kecil pun ya tetap marah Iya. itu. Ya udah akhirnya apa orek wah ya iki masalah akhirnya benar-benar jadi masalah besar di situ ada sekitar 5 sampai 6-an orang lah bapak-bapak situ langsung kita dibawa ke pos kampling. Pos kampling mana tuh? Sekarang masih nggak? Pos kampling Pos depan masih sekarang udah gang nggak. Cungkup. Sekarang udah nggak ada ya? Sekarang udah Di nggak ada. situ Heeh. terus akhirnya kita didudukin di situ, disidang di situ. Kebetulan ada pemuda di situ, pemuda di situ datang, "Loh kenapa, Pak?" Terus dia tanyain, "Oh, meh ora-ora dan bla 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 ya argumennya bapaknya itu ya." Terus akhirnya, "Enggak, Pak, kita mau graffiti kan." Terus ngasih lihat, kita juga bawa sketch sih. Kebetulan kita bawa buku lah. Bawa buku sketchbook itu terus dikasih lihat. Oh, kalau ngene graffiti ora apa-apa. Ya wis Mas ning kene wae. Akhirnya Masnya itu ngajak ngobrol di situ. Ngajak ngobrol, Tapi ya tetap ngancam Mrs. Kampling. KTM kita dibawa, KTM Ya. kita diminta. Oh KTM tetap dibawa. KTM. Tetap dibawa. Tapi di situ ya kita nggak diapa-apain sih. Dari jam
2:30 3 pagi sampai jam? sampai jam 5 sampai terang kok. Nah, berarti akhirnya pada ronda. Sebenarnya nggak ada ronda. Malah tuh. ngancani ronda. Akhirnya nemenin ronda. Ya, Terus gitu ya makanya untuk kita juga gorengan teh hangat dapat teh hangat, dapat rokok surya. Tapi akhirnya ada pengertian dari warga di situ nggak, Mas? nggak ada sih, kita cuma disuruh duduk diam di situ. Maksudnya ada apa kayak ternyata gravity toh. Tak pikir Nah, akhirnya ada kayak gitu. dimediasi oleh anak muda ini. tadi. Yang pemudanya tadi Oke. itu. Yang lebih enom lah, ya mungkin bapak muda lah. Gitu. Berarti Terus umuran kita sekarang mungkin ya. Betul. iya berarti Itulah. berarti nganu ya awal pertama kali apa ya Mengubah mindset masyarakat. merubah mindset masyarakat Tentang bahwa graffiti itu sebenarnya apa Ya kalau dibilang vandal tetap Tetap vandal, vandal ya. sih. Cuma kita nggak ada tujuan untuk menjelekkan salah satu apa menjelekkan apa kita nggak ada. Bener-bener kita murni cuma mau bikin gambar apa yang kita sketch gitu aja sih. habis kejadian itu masih gambar enggak? Masih. malah tambah nih Masih. malah tambah semangat ya. Jadi kayak wasem pengen kono sok golek lah itu ya akhirnya Tapi ya itu. pindah. Jadi Tapi pindah tempat. waktu Nggak di itu situ lagi. kita jadi kayak punya plot. Oh, di sini dulu pernah ketangkap ya. Udah kita nyari spot yang mungkin jauh dari warga atau mungkin warganya masih bisa diajak ngobrol atau gimana gitu-gitu. Lah gerakan Sinner ini proses menggambar tembok ini sampai tahun berapa, Mas? Nggak ada lawan gitu. Nggak ada kru lain gitu. Sampai kapan tuh? Akhirnya dulu aku pernah bikin apa ya namanya fanzine lah. Heeh. Gitu beberapa kali tak sebar ke cah-cah nom, cah-cah SMA akhirnya keluar Point Blank Random Graphic. Oh, Akhirnya itu kita seneng. tahun-tahun berapa tuh, Mas? Mungkin 2005-an. 2005-an juga. 2005 di tahun juga. itu juga, di tahun itu. Setelah itu tuh kayak kita kan soalnya udah mulai kayak aktif ya. Oke. Kita udah mulai di sini udah ada kejadian gitu, kita gambar di sini. Heeh. Kita gambar. Terus ada beberapa teman juga ya mereka juga bikin stensil kayak sopo kayak ning tembok YG juga ning kono gawe. Terus ada beberapa teman juga mereka pakai bikin graffiti juga di stensil di belakang kampus UKSB itu di tembok situ juga pernah bikin. Ada yang bikin di situ juga. Terus lah mulai bermunculan. Mulai rame itu tahun berapa, Mas? Ya 2005 itu. 2006 mungkin. Oh, 2006 udah mulai. 2006, Nah, dengan munculnya banyaknya komunitas ini melihat peluang bisnis nggak sih, Mas? Biasanya kan kalau mengawali pasti ini kayaknya oke Kan nih. itu aku yang berbisnis Oh iya, aku iya. sih. Mas Huda apa tuh? Buka apa, Mas? Aku karena kebetulan kakakku itu ada yang punya suami orang Jerman kan. Oke. Terus akhirnya mengulik dengan mengulik Oh, iya, spray dan apa sebagainya. Di sana ada Montana. Terus kita kenal juga teman-teman yang lain. Kita kenal Maklin, kita kenal Daim, kita kenal siapa artis-artis luar gitu. Terus akhirnya aku mulai apa ya? Aku masuk di dunia ini lah. Nah, dari situ terus mulai mempelajari, sketch mulai banyak dan ingat mbakku di Jerman itu. Akhirnya Terus aku coba ngecat mbakku, "Mbak, aku pengen duwe caps kok ngene. Caps iki opo ya takon gitu. Dan kebetulan juga ada teman kita satu kru si Yop Bayu. Dia dulu juga kuliah UKSW, tapi dia keluar, dia pindah ke Jogja. Dan perkembangan graffiti di Jogja kan lebih masif lebih ya. cepat, Lebih cepat di sana. Lah akhirnya pas Bayu balik ke Salatiga, dia bawa satu caps. Satu caps itu lembut banget dan bagus banget. Caps itu kepalanya yang nyemprot ya. Kepalanya itu. Terus dia ngomong, "Dah cuk, jajal nyoba nggo gambar gue iki." Tak coba yo enak. Tapi ki onone ning luar negeri, aku dikai koncoku. Nah, koncoku dikai wong Prancis. Ya kayak gitu. Terus akhirnya berarti ki onone ning luar negeri. Terus aku mulai meletik, aku tanya ke kakakku itu. Nah, aku pikirku cuma dikirimin beberapa sih. Tapi ternyata dikirimin ada 5 style. Ada 5 ukuran dan satu ukuran itu satu plastik isinya 50 sampai 100. Kayaknya 100. Dan itu sangat membantu proses bermural lagi, bergraffiti lagi. Dijual. Terus akhirnya karena terlalu banyak itu kan. Dan modelnya kita kan bukan pakai buang, bukan sekali Kalau pakai. sana memang kalau beli kaleng dikasih cap itu pasti banyak. Karena sistem mereka sekali pakai buang. Sedangkan kita kan
sekali pakai Bersihin. pakai lagi. Bersihin ya, Bro, Masukin bersihin. thinner. Sampai mati Pakai baru buang. kayak Oke, jadi Pak, ya ini aku juga baru tahu dari Mas Yuda, ternyata bayanganku kalau Gravity tuh ya piloknya, ya pilok itu ya, apa? Mereknya apa? Kalau Pilok dulu itu. dulu pilok sih. Jadi nggak tahu ternyata capsnya itu juga ada macam-macam jenisnya dan itu yang mempengaruhi proses gambar juga. Ada yang lembut, ada yang Ya. kenceng, ada yang gimana. Ada yang lebar, ada yang tipis. Nah itu ternyata membedakan. Aku juga baru tahu ini. Makanya Mas udah cerita kalau peluang ini terjadi karena waktu itu di Salatiga susah nyari ya Mas ya. Oh, Cap bahkan di gitu. Indonesia. Bahkan di Indonesia. Oke teman-teman, selamat datang di acara kita lagi. Sekarang udah sampai di